Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'alani bi'isanihi. Fahadal al-lahu mongko utawi ikilah kitab kang den karang al-hadiru kang hadir karena iki maksudnya di depan dan ing dalam ati iku muhtasaron kitab kang den ringkes Kola kang idik apa lahdu lakane muhtasar wa kasuran akeh apa maknahu maknane muhtasar minal ikhtisari saking masdar ikhtisar ya hasil ikhtisar bahwa muhtasirun wadaka muhtasarun fil fikhi dalam bab fikih. Jadi ini kitab ini maksudnya mu'alif ini orang yang mengarang kitab. Mu'alaf itu kitab yang dikarang. Bahan dan mu'alaf kitab ini atau matanya yaitu Qurratul Ain al-Hadir Bina. Jadi ulama dulu itu kalau mengarang kitab beda dengan ulama sekarang. Kalau ulama dulu mau mengarang kitab itu seluruh isinya Alkitab itu sudah al-hadir bina, sudah ada di hati. Nanti yang mau dia tulis mulai bab muqaddimah sampai penutupan, sampai akhir, sampai khotimah sampai khotimah itu sudah ada di hati, mau diungkapkan tinggal ditulis. Maka beliau membuat muqaddimah awal dari kitab. Itu ulama dulu, ilmunya sudah dihati, tidak dipikir anak dari hati. Makanya al-hadir bina. Kalau orang sekarang bikin buku itu biasanya ditulis dulu baru bikin muqaddimah, baru bikin pendahuluan, permulaan, lalu nanti dia cari siapa orang terkenal untuk di situ bikin takdir pengakuan biar bukunya laris. Orang sekarang, kalau lama dulu nulis kitab ilmunya sudah di hati dulu. Jadi dia bikin muqaddimah awalnya betul-betul muqaddimah. Mulai awal sampai akhir itu ilmunya sudah di hati. Makanya dikatakan al-hadir bina. Ba'dal mu'alafu muhtasarun. Ilmunya sudah seperti di depan cermin, di depan kaca, terlihat semua hafal seperti itu. Apa itu muhtasar? Muhtasar adalah qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Sedikit lafadznya, matanya, tetapi banyak maknanya. Itu ilmunya matan. Matan itu sedikit ibaratnya tapi itu penjelasan. Maknanya banyak walaupun kata-katanya sedikit, punya makna yang banyak. Termasuk salah satu mukjizatnya Al-Quran, mukjizatnya hadis itu seperti itu. Ijaznya itu punya sedikit makna. Makanya Nabi itu mengatakan itu bijawamil kalim. Nabi itu kalau bicara hadis sedikit saja lafadznya, tapi kalau disarai, dijelaskan maknanya banyak. Para ulama juga seperti itu, mengarang kitab itu sedikit lafadznya supaya mudah dihafalkan matanya, tapi banyak maknanya. Minal ikhtisari, dari masdar ikhtisar, muhtasar, bahwa muhtasirun wadaka muhtasar. Fil fikhi, ing dalam ilmu fikih, huwa utai fikih luwatan ing dalam cara bahasa itu al-fahmu kepahaman.
Wastilah anak dalam cara istilah itu al ilmu bil ahkami lan hukum asyariyati kang bangsa syariat. Al amaliyati kang bangsa amal. Al muktasabi kang den alap min adillati saking pira-pira dalil. Ahkam at-tafsiliyati kang bangsa rinci. Wastimdaduhu tawi ngalape ilmu iku minal kitab saking Al-Qur'an was sunnah lan hadis wal ijma'i lan ijma' sepakat ulama wal qiyas lan qiyas madha'aken ilal hukum. Wa faidatuhu taifaidah ilmu fikih iku imtisalu awamirillahi melaksanakan biro-biro perintah Allah Ta'ala wajibina guna wajilan negeri biro-biro larangan Allah. Ilmu fan fikih, ada ilmu dalam Islam itu fikih, tafsir, hadis. Nanti ada perkembangannya, ada mustalahul fikih, qawaidul fikih. Hadis juga begitu, ada mustalahul hadis, ada ilmu jarh wa ta'dil. Al-Quran ilmunya ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada asbabun nuzul, ada asbabun, itu masuk fan ilmu. Nanti ilmu nahwu ada cabangnya i'rab, ilmu shorof cabangnya ilal, ilmu mantek, ilmu badik, ilmu ma'ani, ilmu tauhid. Nanti ada ilmu kalam, ini juga hubungan dengan tauhid. Dan banyak lagi fan ilmu dalam Islam. Nah ini ilmu fikih termasuk ilmu yang paling mulia, paling utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Diperintahkan orang yang memang berada di baik akan diberikan paham ilmu fikih tentang agama. Kalau bahasanya hadis itu bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ila lahdi, dari bayi sampai mati. Kalau bahasanya ulama ahli fikih minal mihbarah ilal maqbarah. Mihbarah itu dari dulu lah yang ditulis dengan pena, dengan tinta sampai maqbarah, sampai mati. Itu ulama fikih. Dan karena kita madhab Syafi'i, maka madhab Syafi'i juga punya ilmu kitab-kitab fikih andalan. Beliau mengatakan man arada bil fatwa fa bit tuhfa, man arada bit ta'lil fa bil mahal, man arada bit tadris fa bil muhni. Orang yang ingin mempelajari fatwa ulama fikih, maka pelajarilah kitab tuhfa. Tuhfahnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang mensyarahi kitab Minhajnya Imam Nawawi. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i yang paling kuat, paling muktamad untuk berfatwa dan hukum. Bahwa kalau bitalin orang yang pengen tahu alasan kenapa hukumnya halal, kenapa haram, kenapa makruh, kenapa sunnah, kenapa seperti ini, alasannya apa? Maka carilah kitab Al-Mahali yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Jadi kalau kitab tafsir Jalalain itu yang menulis Jalalain Al-Mahali dan Jalalain Suyuti, gurunya Imam Suyuti. Dia punya kitab Mahali yang menghasiai, kalau tadi mensyarahi, menghasiai kitab Minhajnya Imam Nawawi. Memang kalau tadris, tapi kalau orang ingin tadris, mempelajari untuk buku, melihat, mempelajari tentang ilmu yang bermacam-macam, qaul, pendapat dan sebagainya, maka pelajarilah kitab Murni. Murni itu Nurul Muhtaj, syarah juga dari kitab Minhaj, semuanya syarah dari kitab Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbi. Itu muridnya Imam Ar-Razi, muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari.
Nah ini kita pertemuin, ini juga cabang dari itu semua. Karena yang nulis Al-Malidah itu murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa itu ilmu fikih? Al-fahmu lughatan, secara bahasa fikih itu kefahaman. Secara istilah adalah ilmu yang untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang akan diamalkan. Jadi kalau ilmu fikih itu ilmu pengamalan, kalau ilmu tauhid ilmu i'tiqad, keyakinan. Itu bedanya. Misalnya niat, sholat itu wajib, amalnya bagaimana, sifat wajib itu bagaimana, hukumnya bagaimana. Itu contoh amal. Al-muktasab bin adillatiha, diambil dari dalil-dalilnya. Apa itu dalil-dalilnya? Secara tafsir terperinci. Kalau fikih itu terperinci. Tahqiq lengkap dari yang mengetahuinya, misalnya diambil dari dalilnya Al-Quran. Contoh Al-Quran itu mengatakan aqimus sholat. Ini ada perintah itu berwujud. Ada wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Larangan ini tahrim, namanya tafsiri seperti itu. Wastimdaduhu minal kitab wa sunnah, diambil dari Alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Itu 4 istimdad hukum atau ijtihad dalam mazhab Syafi'i itu dengan 4 dalil: Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum. Sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama, tapi diambil qiyas persamaan. Misalnya Nabi itu hanya mensyaratkan, melafadzkan talafut niat dalam haji. Kalau talafut niat dalam sholat memang tidak ada hadisnya. Nah, yang Syafi'i menggunakan qiyas. Ketika haji yang wajib, rukun Islam, Nabi ada niatnya, maka sholat juga ada niatnya, puasa juga ada niatnya. Itu makanya kita menggunakan qiyas, menyamakan, sama-sama wajib. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu dengan niat. Kalau haji ada niatnya, yang lain juga ada niatnya, meskipun tidak ada hadisnya. Itulah selalu seperti itu. Tapi nanti ulama lain punya dalil sendiri. Imam Ahmad bin Hambal itu al-4, sama-sama 4. Alkitab, as-sunnah, ijma' dan qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat. Itu juga dalil. Kalau mazhab Syafi'i tidak menggunakan qaulus sahabi, jadi ucapan sahabat bukan dalil. Kita tidak mengikuti ucapan sahabat yang begitu banyak karena beda-beda pendapat, tidak diambil, tapi dengan qiyas. Itu mazhab Ahmad. Nanti mazhab Malik punya sendiri, Al-Quran, as-sunnah, ijma'. Yang keempat beda, yaitu amalu ahli Madinah, amalnya penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu yang dulu hidup bareng bersama Nabi, lebih tahu mana yang diamalkan, mana yang ditinggalkan, maka itulah dalil. Itu mazhab Malik. Mazhab Abu Hanifah beda lagi, Al-Quran, hadis, ijma'. Yang keempat beda, yaitu istihsan. Mana yang dianggap hasan, al-mu'minun hasan, kalau indallahi hasan. Ketika orang mengatakan itu baik, maka baik. Ma'ahul mu'minuna, orang-orang mukmin menganggap itu tidak baik, maka tidak baik. Namanya istihsan. Itu semuanya sama, Al-Quran, hadis, ijma' sama, tapi yang keempat beda-beda. Makanya akhirnya hasil hukum, hasil beberapa suryah kabar itu berbeda-beda. Semuanya punya dalil sendiri. Wa faidatuhu imtithalu wa faidatuhu imtithalu amali ta'ala wa jinabu nabi. Faidahnya apa ketika orang mengajarkan ilmu fikih? Ya, untuk ketakwaan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini namanya, kalau dalam awal dari setiap fikih disebut mabadil asyraf. Ada 10 dasar
dari sebuah ilmu. Jadi apa itu maudhu, apa itu riwayat, apa itu istimdadnya, apa itu masalah-masalah yang dibahas, apa itu siapa itu wadih, wadih itu peletak pertama, pencipta pertama misalnya. Ada nisbatnya, ada faedahnya, sebenarnya 10 nih. Ada fadlu, keutamaannya apa? Jadi dicuplik sebagian oleh mu'alif ini, mu'alif kitab ini sebagian saya itu sebenarnya ada 10 itu. Setiap fadlu itu pasti kalau terperinci itu menyebutkan 10 itu. Sebelum menjelaskan, menerangkan isi ilmu, maka harus tahu wadihnya siapa, pengambilannya dari mana, faedahnya apa. Setiap fadlu itu seperti itu. Misalnya kalau pertama itu maudhu, siapa yang mendapatkan taklif atau yang dicari atau tujuan atau kalau ilmu ini siapa yang nanti harus mengamalkan gitu maksudnya maudhu itu. Kalau ilmu fikih itu ya afalul kalafin min haitsu murjilah kalam. Hukumnya misalnya, apa hukumnya? Setiap ilmu itu beda-beda. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ilmu kedokteran itu wajib kifayah. Ilmu fikih ini wajib ain. Ilmu hadis, ilmu tafsir beda-beda hukum. Ilmu tauhid wajib ain. Ilmu tafsir itu wajib kifayah. Harus ada yang bisa kalau kifayah. Kalau nggak ada susah semua. Ada yang wajib ain, setiap orang harus bisa wajib ain. Misalnya masail, apa yang dibahas kalau dalam fikih ini qadha ya, beberapa hukum-hukum tentang niat itu wajib, wudu itu harus dari syarat, dari sahnya sholat, harus masuk waktu, itu namanya hukum. Yang keempat itu wadih. Siapa? Tadi masalah ya, tadi masalah yang keempat itu wadih. Siapa peletaknya, pencipta. Jadi kalau kita tahu misalnya ada ilmu itu ilmu matematika, itu dulu siapa yang pertama kali menjadi perintisnya ilmu tentang apapun lah itu pasti ada. Nah, kalau ilmu fikih itu wadihnya adalah al-a'immatul mujtahidun, para ulama yang ahli ijtihad tentang mazhab ini dan lain-lain. Itu ada 10 mazhab asma. Itu sebagian saja. Ala madhabil imam ing atase madhabil imam al-mujtahidi kang ahli ijtihad rupane Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa rahmati insyaallah subhanahu wa taala wa radhiyallahu anhu saking Syafi'i. Aima tegese pendapat zahaban kang budalan sapa Syafi'i di maringma minal ahkami saking pira-pira hukum fil masail dan pira-pira masalah. Wa Idris utawi Idris iku walidu bapake Syafi'i, bapake Muhammad bin Idris. Wa utawi Idris iku Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Habib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ini ketemu dengan nasabnya Nabi di Abdi Manaf, Syafi'i. Wa Syafi'i utai Syafi'i dua ya Syafi'i itu alladzi wa yang satu kang den disebataken ilahi maring alladzi sapa Imam Syafi'i. Wa salamal bisa sapa Syafi'i ini kakeknya Imam Syafi'i yang keberapa ini namanya Syafi'i. Masuk Islam wa utai Syafi'i wa abunan bapak Syafi'i. Bapaknya namanya As-Sa'id, rupanya As-Sa'id. Yauma Badr dalam perang Badar. Wa ulid dan layakan sapa Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu sanata khamsin dalam tahun 50 wa minah dan 150. Wa tufilan den pundut wafat sapa Syafi'i yang wajib dan Jumat saat dalam akhir bulan Rajab.
Sanata arba'in Ramadan dalam tahun 200 Hijriah. Yang kita nanti pelajari adalah fikih yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Madhab itu dari kata-kata madhab dari yang di itu sebenarnya asal dari makna bahasa Arab itu ismun lima kali bila nama tempat tujuan atau sasaran tujuan pergi ismun 5 kali bila. Lalu digunakanlah kata mazhab ini untuk sesuatu pendapat yang diambil orang tersebut. Jadi mazhab itu mazhab Syafi'i, apa yang menjadi pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman dan selanjutnya. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW di kakeknya yang namanya Abdi Manaf. Makanya Imam Syafi'i itu ibnu ammi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari paman. Ketika dulu jalurnya ada seseorang itu mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Syafi'i meninggal. Terus bertanya Nabi, ma'fa'alallahu bibni ammika. Ya Rasulullah, apa yang kau perbuat kepada anak pamanmu? Yang Syafi'i itu sekarang nasibnya bagaimana setelah bapak? Jawabannya Nabi, saya meminta kepada Allah ayyuhasidah supaya dia tidak dihisab. Masalah ini tidak dihisab. Sebabnya apa? Beliau pernah menulis dalam kitab Ar-Risalah itu sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kullama dzakara kadzakirun wa ala anzikal ghafirun. Itu sebuah sholawat yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi sholawatnya itu selama orang masih ingat dan juga selama orang sudah lupa. Ada orang masih ingat tetap sholawat, orang-orang sudah lupa tetap sholawat. Ini sifat ini dikarang oleh Imam Syafi'i yang menyebabkan beliau diampuni oleh Allah sebab mungkin orang menganggapnya remeh, tapi gara-gara itu Imam Syafi'i mendapatkan ampunan dari Allah. Imam Syafi'i meninggal ini, lahir. Jadi sebenarnya namanya kan Muhammad bin Idris, tapi kok disebut Asy-Syafi'i itu nisbat Syafi' diambil dari kakeknya namanya Syafi'. Beliau adalah sahabat Nabi. Syafi' bin Sa'id ini sahabat Nabi, kakeknya Imam Syafi'i. Beserta ayahnya namanya Sa'id, ini masuk Islam. Syafi' bin Sa'id bin Abi masuk Islam waktu perang Badar. Itu kakeknya Nabi yang sahabat. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada hari Jumat. Orang yang wafat di hari Jumat adalah termasuk orang yang husnul khotimah. Tidak boleh tahu itu orang yang wafat di hari Jumat. Orang mukmin, orang muslim. Hadis di akhir bulan Rajab tahun 204, di mana beliau dilahirkan itu menjadi perselisihan oleh para ulama sejarah. Beliau lahir di mana Syafi'i? Ada yang mengatakan beliau lahir di Gaza, Palestina, Gaza itu bahasa itu Gaza. Ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, wilayah Mesir. Ada ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dari Asqalan. Lalu beliau dibawa di Makkah umur 2 tahun, makanya beliau termasuk keturunan Bani Quraisy. Menghafal Quran pada umur 7 tahun. Beliau hafal kitab Muwatta gurunya Imam Malik pada umur 10 tahun.
pada umur 15 tahun. Anak zaman sekarang masih belum kenal kitab, masih bulanan baru tapi sudah hafal Quran. Nah, sekarang masih daftar SMP baru karena buka jalan. Satu sudah kita wakok. Nah, sekarang baru mikir mau kuliah, mau lulus SMA. Saya sudah berfatwa, sudah diizinkan berfatwa dulu. Lalu ada orang sekarang bilang, oh saya juga manusia, saya juga makan nasi, saya juga bisa berfatwa seperti Imam Syafi'i, oh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Maka saya juga bisa beristihad seperti Imam Syafi'i. Nah, ini orang-orang seperti ini yang membuat rusak agama. Jauh kan? Imam Syafi'i itu, beliau itu kalau setiap jelas ke Imam Malik karena saking fakirnya ini, yakin nggak punya uang, nggak punya jajan, buat beli pena saja nggak punya Mas Syafi'i, buat beli tinta pen untuk tulis itu nggak punya. Tapi setiap jarak di depannya Imam Malik dulunya, Imam Malik itu lihat ada anak yang lain bawa pena, dia nggak pernah bawa pena, cuma dia ambil pakai ludah itu di tangan, itu di tangan. Di apa ini ketika ludahnya kering dia sudah hafal. Tulisnya pakai ludah, ludah campur tangan. Sampai nanti enggak oke. Dia ketika mencari ilmu susah payah, hasilnya luar biasa. Tapi kalau yang banyak fasilitas, kalau banyak jajan, banyak micin, beliau sampai itu kuatnya hafalan itu kalau pergi harus pergi ngaji ke tempat Imam Malik. Dari mulai rumah sampai ke tempat ngaji ditutup kuping pakai kaos. Karena di jalan itu kalau beliau tutup kupingnya, setiap orang bicara di tengah jalan yang dia lewat jalan itu semua hafal. Yang dibicarakan, yang diucapkan orang-orang itu hafal. Makanya kalau nggak ditutup kupingnya, ini orang bahas apa itu mengganggu dia mencari ilmu. Itu kuping. Membaca kitab ini sebelah kanan sebelah kiri. Yang kanan, kalau baca sebelah kiri yang kanan ditutup. Membaca yang kanan yang kiri ditutup. Karena kalau nggak ditutup yang sini nanti cepat kesusu hafal. Jadi tutup, jangan sampai ini hafalan kitab yang sini mengganggu memahamkan kitab yang sini. Saking hormatnya dengan gurunya Imam Malik itu, beliau kalau di depan Imam Malik tidak berani membuka kertas kitabnya sampai bersuara. Buka kitab bersuara, tidak berani di depan gurunya Imam Malik. Dan imam-imam yang lain itu punya sejarah yang luar biasa. Kalau ibadahnya Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau khusus di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali setiap hari, 2 kali. Dan itu dilakukan semuanya dalam sholat. Dalam sholat yang pahalanya setiap 1000 Al-Quran. Salah satu kalam ucapan beliau mengatakan, Masyabi itu mundur sita asal sana, saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Karena apa? Kalau orang kenyang terus miskin, badan jadi berat, hatinya keras, menghilangkan kecerdasan, banyak tidur, membuat lemah dari ibadah. Ini masalah. Tapi dengan kalimat beliau seperti itu, ketika ditanya, kadang beliau itu dia nggak menjawab. Dari masalah apa? Tahu kasih beliau. Kenapa 500 kenapa kau tidak menjawab? Hatta alam al-fadlu fi sukuti au fi jawabi. Saya pikir dulu mana yang lebih utama, saya diam atau menjawab. Ini Imam kita Imam Syafi'i. Hanya ini
sampai surat Al-An'am, surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bidzalika. Alladzina rupane wong akeh yunfikuna kang padha infakaken sapa alladzina fi qira'atillahi ing dalem Allah. Disakoni ing dalem nek ngene kuwi mani mahajo dalam keadaan enak, dalam keadaan punya, dalam keadaan mudah, dalam keadaan pawean, dalam keadaan tidak pelit, masih pengen infak. Waldoroilan paceklik, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak punya, fakir, dalam keadaan pelit, dalam keadaan mudah, semuanya infak. Al-yusri itu gampang, kalau muslim angin. Wal kadhimin al-empat al-ghaidha al-qulun al-kafina tegese kamu honi atin dari saking lakoni ghaib maupun terus matane kuwasa. Para afina kang padha Qur'an nasi saking musa. Mimat saking wong dolama kang ngambil dolim kesambut engkang. Ayat iki tegese kang padha ninggalno kubaton ing nakrabi nyiksa manjalamahu wa wa yuhibbu yuhibbu Allah al-muhsinina ing wong kang padha gawe bagus biha dal akal lan padha gawe al-yuhibbu tegese ganjar Allah ing muhsinin. Ayat ini itu mensifati al-muttaqin. Kemarin kita dikatakan bahwa surga maghfirah jannah yang Allah Ta'ala itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarraf ataupun dharraf, dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Bahkan kadangkala ini umum malah itu. Orang yang fakir miskin itu kadang malah lebih dermawan dari orang kaya. Orang miskin itu menginfakkan setengah hartanya itu tidak berat. Sepertiga setengah hartanya, punya uang 2.000, 1.000 diinfakkan. Orang fakir itu setengah hartanya itu tidak berat. Tapi kalau orang kaya dia punya uang 1 miliar, coba diminta 500 juta, memikirnya 7 kali. Jadi orang miskin kadang malah lebih mudah. Orang kaya kan dia punya harta itu kalau dihitung itu sampai mati aja nggak habis. Itu mau infak itu mikirnya berkali-kali. Dia maunya diinfaki, kalau infak itu juga begitu. Kalau jariah, kalau ada yang memberi senang, tapi kan nek diberi senang, tapi nek memberi juga. Ini orang-orang yang disifati muttaqin adalah orang-orang yang infak di jalan Allah dalam keadaan punya ataupun tak punya, susah ataupun senang, dalam keadaan apapun itu. Nah, ini karena masih menceritakan tentang perang Uhud kemarin. Maka para sahabat Nabi ini contoh-contoh mereka yang luar biasa dalam berinfak. Nanti itu dibuktikan dalam perang terakhir Rasulullah sebelum wafat itu. Perang terakhir adalah Ghazwat Tabuk, perang melawan kerajaan Romawi pertama kali di wilayah Tabuk. Jadi orang Romawi ketika sudah tahu bahwa Nabi itu menguasai Qabilah
menguasai wilayah semenanjung Arab setelah melakukan makar. Ini Romawi ini merasa tersaingi, nanti Muhammad mau mengambil alih wilayah-wilayah kekuasaan Romawi. Hanya Romawi mulai menginvasi, menyerbu Arab. Itu perang terakhir sebelum Nabi wafat adalah Ghazwatul Tabuk. 40.000 pasukan Romawi menghadapi 30.000 pasukan Islam. Jadi 30.000 sudah dikumpulkan seluruh Arab, tapi mengumpulkan orang Muhajir, orang Ansor, orang yang baru masuk Islam setelah perang Hunain. Kemudian itu setelah Fathu Makkah dan sebelum wafat beliau melaksanakan Ghazwatul Tabuk. Itu perang Tabuk itu perang yang dalam keadaan sangat payah. Waktu itu di Arab sedang terjadi paceklik dan keadaan sarok, dorong dan keadaan dorong. Tapi walaupun dalam keadaan paceklik dan susah, sekarang ini pandemi corona. Itu Nabi mendorong para sahabat untuk menginfakkan hartanya. Hanya yang pertama kali memberi contoh itu Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'ir fi Asia, saya menanggung 100 unta dengan persiapannya beserta bekalnya fisabilillah. 100 unta. Nabi terus kalau bisa lebih. Jadi lagi Utsman, alayya mi'ata ba'ir, saya tingkatkan 200 unta beserta. Kalau Nabi mendorong lagi, akhirnya Utsman itu dengan 300 unta beserta persiapannya, beserta bekalnya, rapi 300 unta. Karena Nabi turun dari mimbar ini, dia bersabda ini yang menjadi dasar al-sunnah wal jamaah untuk membantah orang-orang Syiah. Nabi itu pernah mengatakan, ma'ala Utsman ma'amila ba'da hadhihi. Jadi setelah peristiwa ini, jasa Sayyidina Utsman itu beliau tidak bahaya apapun. Apa yang beliau lakukan setelah ini itu tidak akan mencederai beliau. Ma'adhar ma'afat ma'amila ba'da yaum. Apa yang beliau lakukan setelah ini itu tidak akan mencederai beliau. Karena orang-orang Syiah itu paling senang menyerang Sayyidina Utsman. Nah, Utsman ini mengambil alih kepemimpinan Sayyidina. Dan Nabi sudah menjamin bahwa apapun yang dilakukan Sayyidina Utsman setelah ini tidak bisa mencederai beliau. Jasa beliau ketika sahabat tidak ada yang mencontohkan, yang infak pertama kali setidaknya. Jadi ketika orang Asia menganggap Sayyidina Utsman ini katanya ketika jadi khalifah ini, kalau istilah sekarang itu korupsi, nepotisme itu mengajak kerabat-kerabatnya itu menjadi pejabat. Ternyata bukan karena Sayyidina Utsman itu bukan karena menjadikan kerabat itu pejabat, tapi di zaman itu, di waktu itu kebetulan yang memang ahli diserahkan kepada ahlinya itu kebetulan masih kerabat. Dan ternyata Sayyidina Ali lebih banyak mengangkat kerabatnya dibanding Sayyidina. Nah itu tidak mencederai, karena yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu sesuai dengan keahliannya. Meskipun kerabat kalau memang ahli ya terserah. Orang Syiah sering menyerang itu. Nah, waktu itu Sayyidina Umar ini ingin bersedekah setengah dari harta beliau. Dan beliau beranggapan hari ini beliau akan melebihi sedekahnya setengah harta yang dia punya. Seluruh harta total setengahnya dia mau sedekahkan. Dia berangan-angan ingin mendahului Abu Bakar itu. Hal ini saya bisa lebih dari Abu Bakar. Dia dalam hatinya itu belum begitu. Al-Yaum asbiqa barakat ini sahabat itu yang rawinya beliau. Hari ini saya bisa lebih hebat dari Abu Bakar. Setengah hartanya saya sedekahkan. Ternyata Abu Bakar itu sudah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kata Abu Bakar bikuli maindah. Abu Bakar itu membawa semua harta.
Kalau si Muhammad tanya, ya Rasul, itu binis mali, setengah harta saya semua saya sedekahkan. Maaf, kau tanya Halid, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mislu, setengahnya untuk keluarga saya, buat simpanan, buat tabungan, buat anak istri. Nah, bahkan ini semua yang ditanya sama Nabi, maaf, kau tanya Halika, bukan apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitulahum Allah wa Rasul. Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulullah. Karena semua hartanya dinafkahkan. Para sahabat ini itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan langsung dibuka ila syai'in abada. Dan saya tidak pernah bisa lebih hebat dari Abu Bakar. Memang sahabat yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Beliau mensedekahkan al-fai dirhamin. Kita jadi dia al-Qusra. Beliau mengatakan 2.000 dirham. Ini juga setengah harta beliau untuk seluruh pasukan kaum muslimin. Dan banyak dari Abbas, Talha bin Bilal, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Aqil. Sahabat-sahabat sampai yang paling tidak punya apapun itu Abi Dhamdham. Ibnu Abi Dhamdham. Dan itu cuma berpikir saya tidak punya apa-apa, saudara. Bagaimana ini? Terus berasal Nabi ya Rasulullah, anfaqtu irdi ila Allah. Saya tidak punya sedekah apapun kecuali saya hanya bisa mensedekahkan kehormatan saya. Saya tidak akan pernah menuntut, membalas dendam, meminta balasan untuk siapapun orang yang pernah menyakiti saya, pernah mendolimi saya, orang yang punya salah sama saya tidak akan saya tuntut dunia akhirat. Saya punya sedekah itu cuma memberi maaf. Namanya sedekah bil ilm. Setiap hari Abu Dhamdham ini, setiap pagi beliau bersedekah. Siapapun orang yang pernah berbuat salah sama saya tidak akan saya tuntut dunia akhirat. Itu sedekah bil ilm. Jadi malah karena dia nggak punya apapun kecuali itu. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selain berinfak, orang yang muttaqin adalah orang yang menahan amarah, kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu para sahabat yang diteruskan oleh para tabi'in, misalnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi sama orang ini. Kadang-kadang ketemu di masjid dia nggak kenal itu Umar bin Abdul Aziz, sama seluruh anak itu orang gila. Khalifah presiden dikatai orang gila. Nah, saya tidak gila. Itu pengawalnya mau marah. Ada salah satu cucu Nabi namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin. Itu ketika dia punya budak perempuan. Ini budaknya ini berbuat salah. Suatu hari bikin minuman panas, nggak sengaja ini minumannya dicap ke muka, ke wajahnya Zainal Abidin. Ini budaknya khawatir marah ini karena dalil alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Takut dimarahi. Jawabannya Sayyidina bin Qad kadzumal baik, saya tahan bahwa nafsu saya tidak marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memberi maaf kepada saya sudah. Saya maafkan, saya tidak marah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Hari ini kamu saya merdekakan. Jadi budaknya yang membuat marah dimaafkan, dimerdekakan. Kita mengamalkan ayat ini. Hal ini yang berikut adalah bismillah al-dhara al-kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama al-kadhimina al-ghaidha. Sudah hadis itu beberapa umatku katanya nanti yang mereka itu bisa kalau mau, beliau mengatakan mangkal rumah ghaidan, seseorang yang
Dia ini menahan amarahnya. Wa huwa yastati an yaf'ala. Kalau dia mau marah itu bisa. Orang menyakiti, misalnya menyakiti lebih kecil badannya dengan kekuatan ya, atau lebih miskin lah, dia orang kaya misalnya. Ya dia kalau mampu balas mampu, tapi dia tahan. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyaru fi ayil harsha. Wa nada munadin man kana ajru ala Allah falidhul jannah fa yaqulu man alladhi ajru ala Allah fa yaqulu al-'afuna 'anil nas yadkhulul jannata bighairi hisab. Jadi orang-orang yang kadinal wailu itu besok akan diumumkan dari kiamat. Kebanggaan saat seluruh manusia berkumpul dari kiamat, diambil nama-nama orang yang menahan amarah. Disuruh memilih mana bidadari yang dia mau. Terus falidhul jannah, masuklah ke surga. Siapa? Orang-orang yang afuna 'anil nas, orang yang senangnya memberi maaf pada manusia. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang ini masuk surga tanpa hisab. Fala yataqaddamu illa man afa an dzalika. Tidak ada yang lebih dahulu masuk kecuali orang yang lebih banyak memaafkan orang lain yang memberi salah. Ini baiknya. Makanya Nabi itu termasuk berkali-kali memberi arahan, melarang salat tardok, jangan makan. Ini semua ini kalau memang urusan pribadi. Jadi tadi semuanya urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, tidak ini ahaqullah wa yakun ahadul ahadul. Kalau urusan agama itu kalau Nabi sudah marah, sudah mencabut pedang, tidak ada yang berani berdiri di hadapan. Jadi ini kalau urusan pribadi. Kalau ini tidak fa'alu rasyad, wallahu Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijal Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta
Ini bukan Bapak Arif Muzali Hasti Robot Nabi